Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. And I'm Amanda Pohan. Will be your host for this podcast. Hai. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kita sekarang bisa keluar dengan episode terbaru lagi, membawa topik yang sangat-sangat fenomenal juga. Yang pastinya kita karena masih dalam keadaan pandemi ini, kita masih menggunakan conference call untuk rekaman podcast Waktunya Bergurau. Oke, Nat, sebelum kita kenalan sama bintang tamu kita hari ini, kita berdua mengucapkan terima kasih dulu, Nat, buat teman-teman Bergurau yang sudah ngasih saran, kritik, dan feedback-nya yang udah masuk di Instagram kita ya, Nat, di @podcast_bergurau. Nah, jadi karena sudah banyak banget nih request, saran, dan semua masukan dari teman-teman Bergurau, semoga itu bisa membuat kita semakin memberikan yang terbaik untuk teman-teman Bergurau. Setuju ya, Nat, ya? Setuju banget, pastinya. Oke, Nat, sekarang giliran kita akan memperkenalkan bintang tamu kita hari ini, nih, Nat. Nah, episode kali ini kita belum punya benua, kita masih ada di benua Amerika. Oke, jadi kita akan berkenalan hari ini sama bintang tamu spesial kita yang merupakan lulusan salah satu universitas terbaik di Amerika, bahkan di dunia. Kita akan kulik banyak hal pendidikannya di sana dan soal bisnisnya yang luar biasa banget, Nat. Nanti kita akan tanya banyak tentang bisnisnya juga ya. Kalau gitu kita langsung perkenalkan, ini dia bintang tamu kita hari ini, ada Zafira Lubis. Hai Fir. Hai, halo Amanda. Hai Nin. Thanks for having me. Apa kabar Fir? Baik, alhamdulillah. Ini lagi di sela-sela makan siang school from home. Luar biasa. Tetap ya. Kita memasuki bulan, udah hampir akhir bulan kelima ya, mau memasuki bulan ke-6 nih, sekolah di rumah, luar biasa, nggak nyangka. Betul. Suatu hari. Mantap, terima kasih loh kita dikasih waktunya. Fira bisa cerita dikit lagi juga, dulu pas di US tuh ngambil jurusan apa dan tinggal di kota apa? Oke, buat teman-teman yang baru join, dengar, aku namanya Zafira Lubis. Sekarang aku founder dari babylonia.com. Jadi aku sekarang seorang entrepreneur. Kita punya penyewaan barang bayi dan juga ibu. Yes. Nah, dulu nih, not too long ago, tahun 2010, Wow. aku dapat kesempatan. 2010 ya? Pokoknya tetap 17 tahun plus lah nih usia ini memang. Jadi di tahun 2010, alhamdulillah aku mendapat kesempatan untuk sekolah, melanjutkan S2 di bidang hukum. Jadi apa ya, gelarnya tuh LLM, Legum Magister, di Columbia University di New York City. Gitu. Nah, di sana aku belajar hukum, tapi hukum bisnis. Jadi banyak belajar tentang capital market, merger dan akuisisi. Terus aku juga di sana sempat ngambil cross, apa tuh namanya istilahnya? Aku mengambil kelas business school juga. Waktu itu mengambil financial statement analysis. Ada kelas-kelas yang digabung lagi dengan business school, karena kan kaitannya business law itu erat banget ya dengan bisnis itu sendiri. Jadi yang menarik di Columbia itu ada kelas namanya negotiation skill, di mana di akhir semester anak-anak law school yang master gitu kan digabungkan dengan anak-anak MBA gitu. Itu kita harus simulasi negosiasi di mana si lawyer ini ya pura-puranya jadi lawyernya si business school students ini. Yes. Gitu. Okay. Jadi itu menurut aku suatu pengalaman yang menarik banget. Jadi di sana dalam setahun, programnya setahun, aku belajar hukum bisnis dan berbagai aspek dalam hukum bisnis seperti capital market, mergers acquisition, negotiation juga, dan juga energy. Jadi, Wow, jadi banyak banget yang dipelajarin di sana ya. Iya, kayaknya luas banget. Kalau gitu kita langsung aja teman bergurau, langsung kita mulai episode kelima podcast Waktunya Bergurau. Tadi perkenalan kayaknya udah seru banget, banyak banget yang dipelajarin di Amerika waktu masuk di Columbia University. Pertanyaan pertama nih, first question yang kita selalu tanyain ke teman-teman kita yang kita ajak untuk ngobrol juga nih di podcast kita.
Apa sih, Fir, motivasi lo untuk ngambil S2-nya tuh di Amerika gitu? Apa ada motivasi nggak sih yang kenapa lo mesti pilih ke Amerika? Kenapa nggak negara lain? Atau ada apa sih? Kenapa sih, Fir? Oke, jadi first of all, aku tuh cita-cita banget jadi lawyer dari SD. Nah, Wow. jadi gara-gara nonton Ally McBeal. Wow. SD dia udah nonton itu loh, Bu. Dan terinspirasi dari film juga ya. Jadi Luar biasa. Iya, kayaknya Ally McBeal itu muncul di saat kita mau naik SMP gitu kali ya. Terus di situ aku ngeliatnya kayaknya seru nih, maksudnya pekerjaan yang dimana kebetulan aku senang mendebat. Terus unfortunately tapi maksudnya aku senang banget berargumen in a good sense gitu ya, kayak aku senang mempertanyakan banyak hal gitu. Terus apa namanya, dan aku melihat si Ally McBeal ini menggunakan skill analytical skill-nya dia dan juga skill untuk berbicaranya dia untuk bekerja gitu kan, dan bekerjanya secara idealnya untuk membela kebenaran gitu kan kalau lawyer. Dan Ally McBeal itu kan sebenarnya pidana ya kalau nggak salah. Jadi aku belum kebayang tuh aku belum kebayang ada namanya hukum bisnis gitu. Nah, begitu SMA, meskipun aku ngambil IPA, aku tetap ditanya sama orang tua kayak, kamu nanti mau ngambil jurusan apa? Aku kayaknya pengen banget hukum gitu, karena aku suka sejarah dan aku kayaknya lebih tertarik ke hal-hal yang kayak social studies gitu ya. Aku suka sejarah. Padahal SMA-nya itu di IPA ya? Kenapa? Padahal SMA-nya itu IPA, tapi tetap. Iya, SMA-nya di IPA, tapi waktu SMA juga aku ikut ini, aku mendirikan tim debat sekolah. Luar biasa. Emang suka ya? Debat itu emang udah hobi. Mungkin itu jiwa Horas yang tertanam. Oh iya benar. Betul sekali. Semua hal didebatin ya, semua hal didebat. Iya, jadi waktu SMA itu aku mendapatkan a little touch of what lawyering looks like gitu. Aku sama teman-teman mendirikan tim debat SMA di SMA 8. Terus kita daftar sendiri tuh ke lomba-lomba dan alhamdulillah sekolah tuh support gitu ya. Jadi kita dialokasikan waktu untuk ikut debat dan di situ kita jadi belajar, oh debat tuh ada caranya loh gitu, nggak asal debat kusir gitu kan, kayak ada 3 sesi, orang pertama ngomong apa, orang kedua ngomong apa, gimana cara counter argument, gimana cara riset gitu. Dan aku makin tertarik dengan menganalisis tema-tema yang pada saat itu menjadi tema lomba debat gitu. Nah, begitu kuliah, aku kekeh mengambil hukum. Jadi pilihan pertama aku tuh hukum. Alhamdulillah berhasil masuk. Nah, setelah kuliah itu aku sempat di semester 7-8 aku sempat volunteer. Volunteer di lembaga YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Nah, kebetulan mereka waktu itu buka lowongan untuk volunteer, hampir setahun aku di sana, dan itu dengan kakak-kakak lawyer yang canggih-canggih, kita waktu itu lagi menangani kasus lumpur lapindo. Jadi walaupun aku di situ ya masih anak belum lulus gitu ya, tapi aku dapat kesempatan untuk ikut ke pengadilan, untuk membantu menyiapkan berkas, untuk ketemu saksi, dan menurut aku, oh wow, ini ya seperti ini ya realitanya gitu kan. Jadi, lalu kemudian dari rekaman keterangan saksi perlu kita tulis lagi gitu kan, word by word gitu ya, kita dengarkan, kita tulis lagi, menyiapkan analisis hukumnya gitu sampai akhirnya maju ke pengadilan. Nah, ketika lulus, alhamdulillah aku kerja di sebuah law firm di Jakarta, dan di situ aku mengambil di FHUI itu aku ngambil jurusan hukum dalam ekonomi. Jadi pas udah masuk situ baru tahu, oh hukum itu ada macam-macam ya jurusannya. Jadi ada perdata, pidana, ekonomi, ada hukum dan masyarakat, ada HTN, tata negara, ada administrasi negara. Jadi ternyata dunia hukum itu luas banget. Gitu, dan di situ. Ini gue jadi tahu juga nih dengan lo. Betul, kita juga jadi belajar juga. Betul. Iya, jadi kayak orang pikir kan kayak, oh lawyer itu ya kalau nggak pidana perdata gitu. Tapi ternyata ada pidana, kalau saya dulu sampai ada 7 jurusan ya. Jadi pidana perdata, terus hukum acara pidana dan perdata, terus ada hukum ekonomi, hukum HAN, HTN, administrasi negara dan tata negara, sama hukum dan masyarakat. Nah, di situ aku memilih untuk mengambil hukum bisnis dan jadi kebuka lagi ya sama dunia baru bahwa oh ternyata di hukum bisnis itu kita belajar hukum tapi kita juga belajar bisnis
bisnis gitu, kayak dari sisi hukumnya. Jadi misalnya kita belajar, oh kalau perusahaan mau membeli perusahaan lain tuh seperti ini loh gitu. Oh kalau mereka secara hukum harusnya begini. Mungkin kalau dari teman-teman yang dari, aku nggak tahu ya, tapi kalau teman-teman yang di FEUI misalnya yang dari segi bisnis, mempelajari commercial terms-nya gitu kan lebih banyak dibandingkan ada satu kelas hukum bisnis gitu. Apa namanya, kalau di hukum mungkin dibalik ya, jadi kita banyak belajar teori hukumnya supaya kita bisa membantu orang-orang yang mau melakukan corporate action sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Nah, begitu lulus aku kerja di sebuah law firm, banyak banget tuh di situ kebuka kayak oh telekomunikasi ada lagi hukumnya, oh pertambangan ada lagi hukumnya gitu. Jadi pun banyak lagi bidang-bidangnya. Dan di situ aku ngerasa kayaknya kalau S2 ini akan membantu aku untuk pertama lebih spesialisasi lagi nih ke salah satu bidang hukum yang aku minati waktu itu merger dan akuisisi gitu. Kemudian aku kenapa pilih di Amerika karena setelah aku lihat tanya-tanya, aku baca-baca banyak yang komen di Amerika itu belajarnya lebih praktikal, jadi banyak praktek-praktek. Terus kalau di sana itu kan sistem hukumnya beda banget sama di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kita mengikuti hukum Belanda dulu gitu kan, jadi semuanya berdasarkan undang-undang. Sementara kalau di Amerika itu berdasarkan presiden, jadi berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang sudah ada gitu. Jadi aku tertarik banget melihat perbandingan dan perbedaan itu sebenarnya antara Amerika dan Indonesia. Kebetulan pula waktu lagi S1 itu kan kita harus bikin skripsi. Terus dosen pembimbingku itu kayaknya aku benar-benar terbuka lagi ya matanya sama beliau karena di skripsi itu beliau bilang gini, kalau bikin skripsi jangan hanya berdasarkan hukum Indonesia dong, kamu lihat di Amerika tuh seperti apa, kita bandingkan dengan negara lain. Dan di situ beliau ngasih aku buku-buku banyak banget tentang hukum di Amerika. Kenapa aku milih Amerika ya justru karena berbeda banget ya sama di sini. I want to learn sistem yang berbeda dan hopefully ketika kembali aku bisa menerapkan apa yang bisa diterapkan supaya membuat apa yang di Indonesia ini lebih baik gitu. Tadi kan kita udah ngomongin negara ya, kenapa ke Amerika gitu. Nah sekarang tuh kenapa Vira milih Columbia University School of Law? University itu kenapa dan tips and trick-nya nih buat yang teman bergurau lagi pada mau ke sana, kira-kira apa? Jadi waktu apply sekolah itu, kebetulan kan kita milih tuh dari US News World Ranking ya kalau nggak salah ya, dulu yang ada tuh. 2009 ya itu, beda banget sama sekarang pasti informasinya. Cuman dulu tuh ada kayak US News World Ranking, kalau nggak salah itu yang diikutin banget sama orang-orang rankingnya. Nah kebetulan di situ aku pilih dari I think top 5 atau top 10 law school yang kira-kira sekolahnya punya program yang menarik buat aku. Jadi pertama programnya menarik, kedua kotanya menarik untuk ditinggali. Wah itu ternyata penting ya, kotanya juga tuh kan biar kita betah gitu. Itu penting, benar. Jadi waktu itu aku apply ke 5 sekolah, ada Columbia, ada UCLA, terus ada Northwestern University di Chicago, terus ada apa lagi ya, 2 lagi aku agak lupa. Oh, Georgetown University di Washington DC. Satu lagi aku agak lupa apa. Cuman di situ juga pas aku minta rekomendasi ke seorang senior, beliau bilang kayak, ini lo nggak punya cadangan nih katanya. Ini sekolahnya tough loh to get into gitu. Terus aku bilang ya enggak sih, insya Allah. Karena orang tua aku tuh support banget. Mereka tuh bilang kayak you either go to the top school or nggak usah gitu. Coba lagi tahun depan gitu. Jadi mindsetnya adalah coba dulu coba dulu apply to the best schools. Kalau misalnya memang nggak dapet tahun depan bisa coba lagi gitu loh mindsetnya. Jadi dengan dukungan penuh dari orang tua dan sedikit nekat ya udah aku tetap apply. Walaupun waktu itu ada orang juga yang bilang kayak kayaknya lo kayaknya nggak akan ada deh Ivy League school yang mau nerima anak kecil dari Indonesia gitu. Wow. Dapat komentar kayaknya pilihan lo tuh terlalu ambisius gitu, maksudnya terlalu kayak udah lo ambil aja cadangan-cadangan yang mungkin lebih mudah kutip tanda kutip gitu untuk dimasukin. Cuman aku Bismillah aja, dengan Bismillah dan restu dari orang tua, aku tetap apply ke sekolah itu dan alhamdulillah dapat semua nih. Oh, berarti satu lagi
gitu. Jadi dapat semua, benar-benar dapat semua tuh, Fir. ya alhamdulillah. Jadi aku waktu itu Wow. apply ke Mantap. Berkeley satunya lagi. Jadi awalnya tuh yang keluar itu si Georgetown di Washington DC. Kebetulan orang tua aku dulu kuliahnya di George Washington, jadi di DC juga gitu mereka. Terus tadinya udah ya udah deh pasrah nih, maksudnya kayak alhamdulillah udah dapet Georgetown, seneng banget dong gitu kan. Terus bulan Desember, bulan Februari keluar pengumuman dari Berkeley. Nah, keluar pengumuman dari Berkeley, berarti si Georgetown ini kata ya setelah diskusi sama orang tua kayaknya ambil Berkeley deh gitu kan. Kayaknya kita ambil Berkeley, oke, California here I come. Nah ini juga mungkin buat teman-teman yang lagi apply, ketika aku dapat Berkeley kan ada 3 sekolah yang belum keluar decision-nya, yaitu UCLA, Northwestern, sama Columbia. Northwestern sama UCLA itu dulu rankingnya di bawah Berkeley sedikit. Jadi ketika aku dapat Berkeley, sementara Berkeley itu udah ngasih tenggang waktu untuk bayar kursi gitu loh, kayak 500 gitu kan. Jadi ketika aku udah dapat Berkeley terus ada deadline seperti itu, aku langsung email ke UCLA sama Northwestern bahwa hey guys, gue udah keterima di Berkeley, ini acceptance letternya nekat banget ini keren, langsung ini keren. Ya, langsung ditunjukin nih. Tapi di situ aku tanya kayak apakah mungkin gue bisa tahu decision of my application sebelum deadline-nya Berkeley ini berakhir. Itu on the same day dua-duanya langsung ngeluarin decision. Jadi maksudnya ini suatu langkah yang mungkin nggak biasa. Aku nggak tahu ya. Tips and trick juga ya, daripada kita nunggu-nunggu ketidakpastian gitu kan. Exactly gitu, dan maksudnya kalau memang at least kan ada opsi-opsi lain yang bisa kita consider gitu kan. Ternyata tapi syaratnya 2 sekolah ini di bawah Berkeley ya, sedikit gitu ya rankingnya. Nah, alhamdulillah di hari yang sama juga mereka mengeluarkan keputusan, tapi aku nggak berani email Columbia karena. Nah makanya baru mau nanya, kalau untuk Columbia sendiri gimana? Gue nggak berani email Columbia karena Columbia tuh rankingnya kalau saya tuh dulu top 3 ya. Jadi aduh gue bener-bener nggak mau sentuh deh, takutnya mereka ngambek terus malah dicek gitu. Jadi untuk bayangan teman-teman, Columbia itu aku apply-nya November. Februari keluar Berkeley ya kan, terus akhirnya aku harus bayar $500 Berkeley karena aku pikir Columbia tuh nggak ada kabar, aku nggak diterima kan, dan ternyata baru putusannya tuh bulan April, jadi almost 6 months ya, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ya almost 6 months setelah gue apply tuh keputusan Columbia baru keluar. Lumayan lama juga ya, maksudnya dan mepet juga kan, mulainya berarti apa tuh, Agustus, September? Mulainya itu Agustus kalau di Columbia. Jadi sebenarnya Columbia itu udah nggak ngarep-ngarep banget sebenarnya ya, Fit? Aku udah ini cari student housing di Berkeley karena Columbia sudah lah gitu. Iya kan, Iya. Forget it gitu, gue kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Terus ternyata pas di bulan April Columbia malam-malam, pokoknya aku tuh kayak tiap deg-degan ya, tiap jam 2 pagi kebangun untuk ngecek email gitu. Ngecek email. Ya ampun. Gitu dapat email dari Columbia, alhamdulillah diterima. Aku langsung bangunin orang tua aku kayak, aku dapat Columbia, terus papa aku langsung nangis. Masya Allah. Haru nih gue langsung. Iya, terus aku tanya ke mereka kayak, jadi gimana ya, aku mendingan Berkeley atau Columbia gitu, dan kebetulan orang tua aku bilang ya udah kayaknya lebih cocok ke Columbia ya karena lebih banyak capital marketnya juga waktu itu, terus dan di New York juga gitu, jadi and it's Ivy League lah kalau kata papaku dulu gitu ya, maksudnya although menurut aku itu it's not something yang gue kejar banget sih status Ivy League itu, lebih kepada programnya cocok untuk aku. Ya udah akhirnya aku apply ke Columbia. Follow up ya. Menyinggung sedikit tentang dukungan dari orang tua lah ya untuk pada saat proses dari pilih university sampai akhirnya dilibatkan untuk pas keterima dan lain-lainnya. Menurut Vira sendiri, sepenting apa sih Vir dukungan keluarga dalam menentukan si jenjang pendidikan, apalagi nih di US ya, apalagi nih di Amerika gitu, dan nantinya mungkin lo bakal tinggal sendiri di sana. Seberapa penting sih Vir dukungan dari keluarga itu, Vir? Kalau buat aku, kalau orang tua aku nggak mendukung seperti itu, mungkin aku bakal shoot banget sih, jujur. Karena banyak yang aku dapatkan justru discouragement ya, kayak
gila lo mau apply ke situ, lo yakin, malah gitu-gituin sama orang gitu. Yang bikin drop gitu kan. Bikin drop, benar. Dan maksudnya bikin dropnya tuh benar-benar yang kayak, ini statistiknya tuh so far tuh zaman aku dulu ya, kayaknya nggak ada deh alumni Columbia dalam 5 tahun terakhir misalnya gitu. Atau misalnya mau masuk Berkeley tuh ya susah banget loh. Biasanya orang-orang yang kayak terkait dengan punya prestasi banyak banget yang masuk Berkeley misalnya gitu. Sementara siapa lo gitu loh kasarnya. Terus, cuman orang tua aku tuh benar-benar sangat optimis. Maksudnya bukan sangat optimis gue bakal diterima, tapi sangat optimis that if you want to aim for the top school di US ya aim high gitu, kayak nggak ada salahnya kan coba, atau nggak buru-buru gitu, nggak buru-buru dan nggak tahun ini kan gitu. Jadi nggak tahun depan kan gitu. Jadi ya why not try for the best? Kalau papaku malah ngomongnya kayak, ya mereka kan mau ya sekolah bagus, mau sekolah jelek kan tuition fee-nya mirip-mirip ya gitu. Jadi lumayan juga ya semuanya. Ya, in terms of investment perspective gitu, in terms of investment perspective ya kita coba pilih sekolah yang sebaik mungkin. Oh, terus ada lagi satu saran yang aku terima yang bagus banget. Itu kalau saya dari papaku deh. Intinya dia bilang, kalau mau pilih sekolah, dia bilang gitu, pilihlah sekolah yang lo bangga menjadi alumninya. Gitu. Oke. It's not about your grades kalau udah S2 gitu kan. Kayak lo nggak akan ditanya IPK lo berapa pas S2 gitu kan. Tapi lebih kayak ditanya, lo alumni apa gitu. Oh gila Columbia, oh Berkeley, oh kayak di UK gitu kan. Maksudnya nice tips nih buat teman-teman bergurau. Iya, betul. I never thought of it that way gitu waktu itu. Kayak aku nggak pernah kepikir, oh iya ya mikir juga ya gue pengen jadi alumni apa gitu. Dan di situ ya sebenarnya di 5 sekolah itu aku oke aja jadi alumninya gitu. Cuman it's a nice way to think of ketika kita milih sekolah untuk di-apply gitu. Ketika lo mau jadi alumni sekolah ini, lo akan bangga nggak sih? Gitu. Itu kan sebenarnya intangible ya. Cuman kan itu yang akan selalu ditanya sama orang, bukan IPK lo berapa setelah S2, dan it's so true gitu. Ya. Dukungan orang tua intinya menurut gue penting banget, karena gue berani maju ya karena encouragement dari mereka itu, kayak mereka intinya kayak go high atau nothing at all gitu, kayak coba lagi tahun depan, there's always next year gitu menurut mereka. Oke. Nice, teman-teman bergurau jangan lupa ya tipsnya itu dari Vira. Bagaimana meyakinkan keluarga juga dan aiming for the top, itu yang pertama. Oke, ini kan coba kita aja dulu ya. Iya, yang penting kan mimpi aja dulu. Betul sekali. Nah, sekarang kan kita tadi Vira udah bahas tentang kuliah di Columbia ya, University. Nah, itu kan di New York. Sebagai student yang tinggal di New York pasti ya gue nggak tahu sih, gue mikir kayak itu gimana ya tuh pas lagi nyari tempat tinggal, terus areanya juga yang mana, soalnya kan ya New York is really like a big city gitu loh. Jadi mungkin ada recommended dari Vira, atau Vira waktu itu tinggal di mana pas lagi di sana? Nah, jadi alhamdulillahnya waktu di Columbia itu mereka menyediakan student housing. Oke. Gitu. Nah, dan alhamdulillah juga untuk law school mereka punya gedung student housing sendiri. Oh, berarti di kampusnya sendiri gitu, Vir? Betul. Jadi on campus housing, dan I was very lucky sih. Hoki banget, dan tapi itu dapatnya ini lotre. Jadi diundi. Iya, jadi kalau nggak salah mereka tuh menyediakan beberapa opsi housing kayak international student housing gitu. IHOP, gue lupa namanya apa. Terus ada yang khusus untuk law school, terus ada yang agak campur sama orang lain gitu, misalnya sama ini lain ya, fakultas lain. Lo kayak taruh 3 pilihan, kemudian dapat lotre, dan alhamdulillah tuh aku dapat loterinya di law school housing ini gitu. Dan di situ tuh ada kayak joint study room, di situ ada game room, dan hanya 5 blok dari kampus, jadi benar-benar cuma 5 menit jalan nyampe. Wah, itu efektif banget tuh kalau misalnya telat dikit bangun atau apa kan, jadi bisa cepet-cepet ya, maksudnya masih walkable lah gitu, bisa langsung. Lari-lari. Benar-benar. Dan juga jauh lebih affordable ya kalau on campus housing. Oke. Tapi itu lo boleh milih gitu, jadi ada berapa opsi gitu, terus nanti ya tergantung undiannya, hasil undiannya gitu pasti sana.
Betul, dan yang alhamdulillah juga yang aku dapat ini dia full furnished. Oke. Jadi udah ada Wow, meja jadi belajar, udah ada tinggal masuk aja gitu ya, Fir? tidur. Jadi iya, aku tuh masuk tinggal beli panci deh, kasarnya gitu, beneran kayak cuma panci, kecap sama sambel. Itu penting tuh ya. Dan betul, dan apa namanya, alhamdulillah mereka ada indoor heating juga gitu. Jadi sangat banget untuk student ya di sana gitu. Oke, sip kalau begitu. Itu berarti di daerah mana sih kalau gue boleh tahu nama areanya? Jadi kalau di Columbia itu di Manhattan, Oke. di Manhattan. Oh, Nah Manhattan. dia itu di atasnya Upper West Side. Dia punya area sendiri namanya Morningside Heights. Itu semua student housing-nya di situ ya? Itu semua kampus Columbia, student housing-nya tuh di situ kayak mungkin sekitar 10-an blok lah ya gitu. 10-an blok itu ya kampus Columbia itu, kampus Columbia yang hening dan cantik di antara hingar-bingar New York gitu ya. Iya. Gue ngebayang banget pasti tuh kayak di hingar-bingarnya New York terus ada kampus, terus pasti ada halaman-halamannya gitu yang enak banget PW buat lu belajar di taman. Iya nggak sih, Fir? Banget, dan itu mereka sangat cantik, tertata rapi banget ya gitu, banyak banget. Pokoknya begitu kayaknya udah mulai Agustus sampai November kan kalau di New York tuh orang suka maksa ya, ada matahari dikit mereka pengen berjemur gitu kayaknya. Sunbathing bisa di kampus lah ya berarti ya. Bener, jadi kayak belajar di rumput sambil piknik, terus atau di library. Jadi kita bisa akses library fakultas manapun sih, sama ada main library-nya gitu yang buka 24 jam. Jadi banyak banget spot-spot untuk belajar yang bisa ganti-ganti lah gitu. Wow, seru banget ya. Iya, seru banget kalau begitu. Oke, Fir, kita lanjut lagi nih, Fir. Berarti lu tinggal di Amerika ini berapa lama sih, Fir? Setahun ya, kurang lebih ya. Tahun ya. Berarti ada nggak sih, Fir, kayak kebiasaan yang sudah lo bentuk di New York waktu itu yang sampai sekarang ini masih lo lakukan, Fir? Jadi kayak budaya yang nempel di sana yang lo bawa pulang ke Indonesia itu apa sih, Fir? Setelah tinggal setahun di Amerika ya, di New York tepatnya. Budaya on time, sis. Itu penting sih. Betul. Penting banget. Karena maksudnya New York itu kan kalau kita bisa pernah dengar tuh ada New York Minute ya, kayak everyone is moving so quickly gitu, semuanya tuh hingar-bingar, cepet banget gitu, tapi semua orang tuh on time gitu, bahkan saking on time-nya kadang-kadang aku bisa ketemuan sama teman-temanku gitu ya, di pojokan jalan apa jam 11 kurang 2, karena jam 11.00 itu kita mau masuk nonton apa gitu. Jadi apa ya, kayak menurut gue nggak ada alasan, dan New York juga macet gitu, kan kayak, dan kereta subway juga sering error gitu, jadi tapi nggak pernah ada yang datang dengan alasan sorry macet gitu. Dan menurut aku tuh itu it's such an appreciation of other people's time gitu ya. Di situ aku belajar kayak ketika lo on time, lo tuh mengappreciate waktu yang dimiliki orang lain yang sudah datang juga on time gitu kan. Betul. Karena waktu itu tidak bisa diambil kembali gitu. Maksudnya waduh, itu tuh di-highlight tuh. Itu mesti di-highlight tuh tadi itu. Itu best quote buat episode ini sih. Oke. Jadi di sana tuh aku merasakan banget kayak orang appreciate, bahkan ya biasanya di sana orang datang 5 menit sebelum acara mulai. Jadi kalau dibilang nih, pesta ulang tahun Anin jam 11 siang, orang udah kumpul sebelum jam 11 siang, dan jam 11 tuh ya mulai, bukan jam 11 mulai ngumpul. Oke. Dan kayaknya itu sangat mengubah mindset aku gitu, apalagi setelah pulang dari sekolah tuh, kalau misalnya tanya teman-teman di sini, insya Allah aku tuh selalu datang lebih awal bahkan gitu, karena dan it gives me anxiety, jadi kayak jadi nervous kalau on time, karena aku tahu betapa pentingnya punctuality, kayak ketepatan waktu aku di Amerika itu gitu kan, dan itu tuh pengaruhnya tuh tanpa disadari besar loh, karena lo jadi bisa mengukur hal-hal yang perlu dilakukan sebelumnya dengan lebih tepat. Jadi misalnya, gue mau ketemu Anin di restoran jam 11, berarti kira-kira gue jalan 5 blok 5 menit, berarti at least dari apartemen gue harus maksimal jam segini, berarti gue harus mandi 30 menit, berarti jadi itu kan melatih kita juga untuk mengukur ya klasifikasi kebutuhan kita gitu kan, apa yang perlu kita siapkan, apa yang perlu kita lakukan.
to get there on time gitu. Dan kalau misalnya lo datang tuh semenit telat aja orang bete banget sih. Gitu. Betul Kayak, sekali. dan itu terbukti di episode ini ya, Nat, bahwa tadi kita tuh janjian tapi kita tuh udah pada ready at least 15 menit sebelumnya, karena tadi ya untuk preparation, untuk kita mencairkan suasana dan lain, dan itu penting gitu untuk proses ke depannya, bener nggak sih? Betul sekali. Dan bahkan gue udah masuk Zoom-nya dari sebelum hostnya mulai, kan mulai 12.30 ya. Iya. Tadi gue udah mulai yang penting klik awalan dikit gitu. Gue tadi kayak selesai Amanda prepare terus gue kayak ke toilet dulu kan pasti kan, terus habis itu gue kayak ya udah deh nih masih 12:28 tadi gue, ya udah gue buka aja, soalnya kadang kan Zoom suka loading lama gitu ya. Terus ternyata Vira udah ada, Amanda Puan juga udah ada, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Tapi itu menurut aku suatu pelajaran penting banget ya untuk menghargai waktu orang gitu, karena dan aku sering kali merasakan menunggu, dan ketika lo jadi menunggu terus jadinya acaranya jadi ngaret gitu kan, itu kan jadwal orang itu berikutnya gitu. So I try to be lebih considerate, memikirkan juga orang lain yang aku ajak ketemuan nih ya. Dia punya agenda lain, jadi aku harus on time gitu. Kalau budaya yang bikin gue bingung ada satu nih di New York. Mereka itu kalau nanya how are you, nggak pernah jawab fine. Jadi mereka nanya how are you, jawabannya how are you lagi. Jadi kayak terus nggak akan beres-beres gitu ya, terus kayak saling cerita terus kan. Jadi cuma gini kayak hey how are you gitu. Udah. Jawabannya juga. Terus lama-lama gue sampai nanya dosen gue kayak siapa ya waktu itu, ada dosen American Law gue gitu. Terus gue tanya kayak I notice di New York nih orang tuh nggak necessarily looking for answer gitu kalau lo nanya how are you gitu kan. Karena mereka juga kayak basa-basi gitu ya, maksudnya kesannya ya. Dan dia baru notice kayak iya ya, ternyata kita tuh kalau ngomong how are you jawabannya juga how are you, kayak hey how are you doing, hey how are you gitu. Nggak ada good, nggak ada I'm fine, how are you gitu, jarang. Oke. Unik juga ya di sana ya. Nah, itu baru tahu juga nih, setelah obrolan ini gue baru tahu juga ternyata ada kayak gitu. Iya. Gue pas lagi ke sana mungkin gue kurang sensitif, kayak pas lagi orang how are you mungkin gue kurang sensitif. Tapi good to know juga sih, Fir. Iya. Oke. Nah, tadi kan udah sempat kesebut juga nih kalau cantiknya Columbia University itu seperti apa. Tapi pasti ada dong favorite spotnya Vira tuh di kampus apa-apa. Jangan perpustakaan mungkin yang tadi 24 jam gitu. Atau mungkin tamannya, I don't know. Mungkin bisa diceritain, Vir? Sebenarnya benar sih. Benar. Ternyata benar. Tapi bukan si perpustakaan 24 jam, Nin. Jadi kebetulan karena aku tinggalnya on campus, di seberang aku tuh ada fakultas namanya Teachers College. Jadi di situ kayak mereka mengajar filosofi, terus untuk guru-guru gitu ya. Itu benar-benar di seberang jalan, dan di situ perpustakaannya boleh bawa makanan masuk. Nah, itu enak tuh. Kalau gue tuh nggak boleh bawa makanan, nggak boleh ada handphone, nggak boleh ngomong. Udah silent room gitu. Betul. Jadi Belanda. Jadi maksudnya biasanya aku akan belajar di law school, kalau di law school library itu sampai kira-kira jam makan malam gitu ya. Nanti aku keluar beli bagel atau apa, aku pindah ke yang Teachers College di seberang apartemen gitu. Karena di situ bisa lebih malam dan aku bisa sambil makan. Iya. Aku comfortable banget sih. Dia biasanya library nggak boleh bawa masuk makanan kan ya? Iya. Kan jarang-jarang boleh bawa makanan, boleh kan, jadi bisa sehari-hari di situ sampai semalaman mungkin. Iya, dia tutupnya jam 11 malam sih. Jadi jam 11 kan apalagi jam 11 ya. Aku harus pindah lagi ke yang 24 jam atau balik ke apartemen gitu. Jadi kan Fir, kita udah cerita-cerita nih Fir, pas lo di New York ya, pas menempuh kuliah di Columbia University. Sekarang kita balik ke Indonesia nih Fir, setelah lo menempuh pendidikan lo selesai S2 di sana, balik ke Indonesia, lo tadi sempat cerita juga di depan tadi bahwa lo saat ini adalah sebagai founder dari Babylonia ya, yang which is gue adalah salah satu customer lo nih Fir. Sebagai bapak beranak dua yang sama. Betul. Dan pertama kali istri gue nyeritain tentang Babylonia ini, gue langsung mikir bahwa ini tuh brilliant ideas banget sih Fir gitu, karena benar bahwa mungkin Vira bisa cerita sedikit deh Fir tentang Babylonia ini, mungkin teman-teman bergurau nih yang umur-umur 20-an yang belum masuk ke keluarga, sempat belum tahu banyak tentang Babylonia. Boleh nggak sih Fir cerita dikit tentang Babylonia sendiri Fir? Ya, jadi terima kasih ya first of all sudah mendukung Babylonia. Aku seneng banget loh, nanti aku kirim voucher. Tenang
Fir, gue udah berencana nanti kalau misalnya gue udah married dan udah punya anak, nanti gue bakal sewa juga ke Babylonia. Udah, itu udah paling Karena bener loh, efektif. sewa itu lebih worth it dibandingin lo mesti beli. Bener, Buat bayi efisien. itu bener. Iya, jadi sebenarnya tuh begitu pulang dari S2, aku tuh balik kerja lagi di law firm gitu, kerja di sebuah law firm, and I loved it. Maksudnya aku suka banget kerja di law firm gitu Oh, kan. sempet kerja lagi ya? Sempet ke law firm ya, Fir ya? Sempat beberapa tahun, iya. Nah, kemudian aku menikah kan. Nah, begitu menikah, terus hamil, terus kan melahirkan tuh aku cuti ya. Nah, di situ tuh aku sama suami kan mulai bikin list, mungkin Almanda pernah ngerasain ya, bikin list barang-barang yang perlu dibeli gitu buat newborn ya, bukan buat bayi semua hidup. Masalahnya yang banyak untuk itu ya, newborn yang aja listnya banyak sekali itu ya, Fir. dan kita tuh kaget loh ngelihat, ya Allah ini kenapa barang-barang mahal banget gitu. Maksudnya untuk kita yang double income aja pada saat itu tuh ngerasa berat gitu. Kenapa? Karena pertama itu mahal, kedua barangnya susah dicari gitu kan, yang premium ya, dan ketiga hanya dipakai sebentar gitu. Jadi kayak nggak make sense banget gitu. Dan aku bilang sama suamiku, ini over breakfast gitu sebelum dia pergi kantor, kayak ini andaikan barang-barang ini tuh bisa gue sewa, gue bakal sewa deh gitu. Karena selain barang-barang yang 3 bulan habis masa pakainya ini, banyak barang-barang lain yang perlu dibeli kayak kapas, alkohol swab ya kan, barang-barang yang habis dipakai gitu. Dan setelah bayinya juga udah outgrow the items, mereka harus ganti ke barang-barang lain yang lebih besar sesuai usianya. Nah terus suamiku bilang waktu itu kayak coba deh kamu cari gitu, ada nggak tempat yang udah nyewain barang. Nah dulu itu 2014 ya, jadi 6 tahun yang lalu aku cari-cari di Instagram, kebetulan udah ada tuh beberapa online rental ini ya, shops gitu ya, yang menyewakan barang-barang tapi via Instagram. Tapi waktu itu barang-barang yang ku cari itu belum ada yang nyewain, karena yang ku cari itu barang premium gitu kan. Nah kemudian aku bilang kayak, aduh belum ada nih gitu, ya udah deh terpaksa kita beli. Dan di situ kita pikir, ya coba deh kita yang menyediakan solusi ini gitu, karena kita tanya ke teman-teman lain, semuanya punya masalah yang sama gitu. Amanda mungkin merasakan hal yang sama dulu gitu ya. Jadi, kita bilang ya why not, kayak we bring the solution to our own problems gitu, and our friends problems gitu kan. Jadi kita dirikan Babylonia di saat waktu itu kan cuti melahirkan ya. Kemudian ya alhamdulillah ternyata loh ya kok ada yang nyewa ya gitu. Maksudnya di saat kita mendapat pandangan-pandangan kayak, hah kok emang ada orang yang tega menyewain buat anaknya? Ini dulu loh 6 tahun yang lalu mindset ekonomi itu belum seperti sekarang, zero waste belum seperti sekarang gitu kan. Jadi mikirnya aneh aja gitu kayak, tempat tidur bayi disewa gitu kan, kayak kok tega sih, malah ada yang bilang gitu, kok tega sih, gue sih nggak bakal deh buat anak gue, itu kan habis dipakai anak orang katanya. Nah kebetulan orang yang ngomong itu sekarang udah punya anak dan jadi customer setia. Ya udah. Get you a picture. Jadi dulu itu mindset orang-orang belum seperti sekarang. Kepemilikan itu dulu masih kuat ya, kayak aku ingin memiliki barang. Tapi semakin kesini kita yakin kayaknya the future is sharing economy gitu, kayak ini udah makin rumah kita makin kecil, nggak seperti orang-orang tua kita dulu, tanah makin mahal, terus hidup makin sulit lah, biaya hidup makin mahal gitu kan. Jadi kayaknya nggak make sense aja kalau kita punya barang terus numpuk nggak digunakan. So it's like uang yang terbuang sia-sia gitu kan ya. Nah terus akhirnya setelah 3 bulan Babylonia berjalan, kami memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Oke. Dua-duanya ya, maksudnya lo sama Arlo ya waktu itu? Kebetulan iya, karena kita pikir, I think we are creating impact with this business gitu, walaupun kecil-kecilan gitu ya, dan kita percaya kayak kita punya misi untuk bantu orang tua lain gitu, dan ya alhamdulillah sekarang 6 bulan berjalan memang banyak banget jatuh bangunnya, tapi aku belajar banyak banget dan walaupun katanya nggak nyambung dari hukum sekarang bisnis, tapi dulu karena gua hukum bisnis, jadi banyak hal-hal yang dulu aku pelajari ya masih bisa diterapkan di apa yang aku lakukan. Gitu. Nah, bener nih. Masuk ke pertanyaan kita berikutnya. Gue udah nyiapin nih, Fir, pertanyaannya itu. Nyambungnya di mana, Fir? Dari pendidikan lo yang udah lo tempuh di sana disambungkan dengan si bisnis Babylonia ini, mungkin bisa share sedikit nggak sih, Fir? Kalau dari hukum bisnisnya sendiri kan ya, aku jadi belajar ya setidaknya misalnya pendirian PT lah gitu, bahwa kalau mau punya usaha penting nih punya PT atau enggak ya, atau CV gitu kan, mau CV atau perdata itu aja aku udah tahu gitu, maksudnya kayak
oke, bener dari sih, awal ya, kita ya, udah ya. bikin PT nih gitu, keuntungannya Mm-mm. apa, kerugiannya apa gitu kan. Terus Ya. kayak daftar merek gitu kan. Mungkin Mm-mm. kalau misalnya aku nggak punya pengalaman, aku akan hire lawyer untuk daftar merek, atau mungkin nggak kepikiran kali ya daftar merek gitu ya Nah, di baru tempat. bilang pasti kalau gue sih jujur nggak kepikiran sih kalau sampai harus paten merek atau daftar merek dan Yes. lain-lainnya, Fir. Yes, dan Mm-mm. itu kan maksudnya bukan hal yang urgent ya sebenarnya Iya. kesannya ya, tapi Mm-mm. karena ya maksudnya berkat pengalamanku, aku bisa datang sendiri tuh ke Dirjen Haki ngisi formulir kayak maksudnya itu Mm. it saves a lot of cost juga buat kita untuk sebagai Mm-mm. startup gitu ya. Mm-mm. Tapi itu dari segi hukum. Cuman kalau orang tuaku tuh selalu bilang bahwa apapun jurusannya, it Mm-mm. doesn't really matter. Yang Mm-mm. penting itu adalah ketika sekolah kita ambil cara menganalisis masalah gitu. Ya, Yang di train itu betul. kan how we analyze things gitu. Mau itu hukum, mau itu dokter, mau itu ekonomi, kayaknya kurang lebih kayak yang di train itu lah, yuk ada masalah, kita pecahkannya begini loh gitu. There are many solutions to a problem gitu sebenarnya kan. Dan itu Betul. yang sebenarnya bisa diterapkan kemana-mana gitu. Mm-mm. Dan yang kedua, orang tua aku selalu bilang kayak begitu S2, Mm. papa nggak terlalu peduli nih, mama papa nggak terlalu peduli sama nilainya gitu. Insya Allah kalau belajar ya oke lah gitu. Tapi yang kita pengen kamu pelajari banget adalah pengalaman hidup sendiri di negeri orang. Betul. Gitu. Itu yang Itu tidak tergantikan ya. itu tidak tergantikan dan maksudnya I got to live by myself, mengurus apartemen sendiri yang tadinya di rumah ada mbak gitu kan, Iya, bener-bener iya. struggle banget loh gitu. Dan aku ngerasa Mm-mm. kayak gila ternyata selama ini gue sangat privileged dan I'm not ashamed to say gitu ya, kayak gue sangat Mm. privileged tapi gue harus bisa mandiri gitu gimana pun caranya. Mm-mm. Dan alhamdulillah aku belajar untuk tinggal sendiri di New York itu selama setahun. Dan Mm-mm. ketika aku punya usaha sendiri kan mau nggak mau kita harus mandiri ya gitu. Mm-mm. Apa namanya, modalnya terbatas misalnya. Mungkin Amanda kalau misalnya pernah lihat Babyloni 6 tahun yang lalu, barangnya dikit banget. Kayak kita cuma Ya, mulai dari 8 barang. Punya anak sendiri Mm. lagi. Mm-mm. And then kayak aku sama suamiku bilang, ini kita nggak akan bisa gede-gede nih kalau kita harus beli barang dulu di depan, karena barang bayi itu mahal. Ya, Terus ya. modal kita terbatas, ya kan? Mm-mm. Dan balik modalnya baru tahun ke depan kali, itu pun kalau balik modal gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya dari keterbatasan itu kayak we have to find another way. Nah, Ya. di sisi lain customer kita itu udah mulai curhat gitu, kayak ngomong kayak Mbak tahu gitu dari dulu gue nyewa aja nih, banyak banget nih barang numpuk di rumah gitu. Iya, benar. Jadi kebuka kan sekarang Exactly. Dan di mereka situ kita ngeliat pikirannya. Mm-mm. kita ngelihat gini, oke, satu, berarti ada problem baru nih yang kita Mm-mm. temukan, yaitu banyak orang-orang yang udah punya barang tapi numpuk di rumah nggak dipakai. And then we also Iya. have a problem, kayak kita Iya. inventory itu mahal banget gitu. Di situ kita Mm-mm. ngelihat gimana kalau kita buka titip sewa Ah, iya, gitu. Jadi betul, betul. itu bisa jadi win-win solution bagi si Babylonian, bisa dapat inventory gratis tanpa harus Mm-mm. bayar di depan. Mm-mm. Bagi si penitip sewa, kita bantu mereka ngosongin rumahnya, plus kita bantu mereka cari penghasilan tambahan. Nah, itu penting tuh. Kita bagi hasil. Gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. ya lumayan lah emak dapat berapa ratus ribu, bahkan ada yang sampai di atas sejuta sebulan gitu kan. Nah, Dari barang tadinya teronggok di rumah gitu. Jadi iya, daripada numpuk doang kan. ya, dan kalau menurut aku dari pendidikan yang aku sudah anyam itu mau itu Mm-mm. dari SD, SMP, SMA, kuliah dan S2, Mm-mm. yang aku pakai banget adalah kayak analytical skills sih. Dan Iya. itu problem solving, semangat untuk problem solving yang terus menerus. Ya Iya. namanya dalam hidup ya, terus aja datang problem ya kan. Betul. Kalau nggak seru kan hidup ya, kalau nggak ada problem. Iya, dan maksudnya kalau untungnya suamiku juga sejalan gitu ya. Jadi kita ngelihat Iya. nih di Babylon dengan berbagai keterbatasan yang kita miliki, ya kita harus bisa memikirkan bisa solve problem-problem ini dengan cara yang kreatif. Nah, Iya. itu kan menurut aku itu secara garis besar bisa kudapatkan pas sekolah-sekolah kemarin gitu. Oke. Nah, sekarang nyambung nih ya. Maksudnya kan tadi kita udah bahas tentang gimana dari S2 sampai ke bikin bisnis gitu kan. Hubungannya apa, seperti apa. Nah, kalau ke parenting sendiri itu ada nggak sih ngaruhnya? Maksudnya kan apalagi banyak nih kan di luar sana pasti ibu-ibu yang pada S2 juga gitu. Nah, pasti ada nggak sih pengaruhnya gitu ketika mengurus atau membesarkan anak-anak gitu? Mungkin bisa Ya, diceritain, Fir.
Ya, kembali lagi kalau menurut aku pengaruhnya tuh pasti ada dan pasti Mmm. besar ya, karena Mhm mhm. pertama nih dari yang tadi aku cerita ke Anin, oh ternyata tinggal Mhm. sendiri nih selama ini gue belum life skill gue belum terbangun nih gitu kan. Mhm mhm Eee, a mhm. di rumah ada Mbah, hidup tuh nyaman banget gitu. Iya. Jadi maksudnya ketika mendidik anak-anak, aku ingin mereka tidak perlu merasakan hal itu saat besar nanti, Mhm. dengan cara dari kecil udah biasa melakukan segalanya sendiri gitu. Maksudnya Oke. aku men-train mereka untuk, Mandiri punya life juga skill. ya? Exactly gitu, bukan yang Mhm. aku ngebiarin mereka sendiri, enggak, tapi aku melihat Mhm. tahapan perkembangan mereka, kemudian, aku beri bantuan ketika mereka butuh bantuan gitu. Tapi ketika Mhm. mereka tidak, aku tuh, baru belajar ya, Nin, ya, jadi Mhm ternyata mhm. kalau anak minta bantuan tuh kita nggak boleh bantu. Ah, Jadi oke. itu iya, membuka mata banget karena, aku ikut training orang tua di sekolah anak-anak dan Heeh di situ dibilang, heeh ketika kita bantu anak tanpa heeh dia minta, kita heeh. merampas kesempatan dia belajar. Ah, oke, Jadi I misalnya see. anaknya haus gitu kan, kalau mau Iya, gampang ya sini Bunda ambil minumnya gitu kan. betul. Sementara, sementara sekarang dengan ilmu yang sudah aku dapat itu, ketika anakku Heeh. bilang, "Aku mau minum," aku bilang, "Alhamdulillah kamu sudah tahu kamu haus, jadi perlu apa?" Even anakku yang 2,5 Ah. tahun sekarang udah bisa ambil minumnya sendiri gitu tanpa, Oh, "Mbak, mhm mhm. pun," gitu kan. Jadi, Mhm. ya hopefully, dari pengalamanku terkaget-kaget gitu ya tinggal sendiri, Mhm. Mhm. mereka bisa lebih memasuki usia dewasa dengan lebih mandiri dan lebih siap gitu. Nah yang Mhm. kedua, kembali lagi dari sekolah, Mhm. aku ngerasa kayak the more you know, the more you don't know, ya nggak sih? Terus, Ah, ya, betul jadi, betul. itu di-apply ke parenting, begitu jadi orang tua tuh kayak, gila gue nggak tahu apa-apa ternyata. Maksudnya, Mmm. mmm, semakin kita belajar, aku dan suamiku kebetulan di sekolah anak-anakku tuh ada training orang tua gitu kan, Mhm mhm dan suamiku ikut, trainingnya cukup panjang. mhm. Habis itu kita belajar, ya Allah, banyak banget loh yang perlu kita ubah dari diri Mmm. sendiri dulu, sebelum kita bisa ngajarin anak-anak, gitu kan. Karena Oke. kita kan modeling buat mereka gitu, kita tuh contoh mereka. Jadi simple banget kayak misalnya dibilang, ya gimana kita mau ngajarin anak-anak untuk sopan, berperilaku Mhm. sopan kalau kitanya nggak sopan sama mereka. Misalnya kita Mmm. ngomong kayak, "Ya, sopan dong sama bunda, kok kamu gitu sih?" Tapi kita ngomongnya begini, kan nggak sopan juga sama mereka, ya kan? Itu Iya. Jadi kan justru hal-hal yang sulitnya di situ ya, Fir? Justru sulitnya di situ ya, maksudnya untuk orang tuanya sendiri untuk mengubah ini di umur kita yang sekarang gitu ya, Fir? betul, Mbak. Jadi, gue ngerasa kayak kita semua udah terbentuk nih, Mhm. 20 sekian tahun lah ya, gitu, Mhm. sebelum kita Iya. menjadi orang tua. Mhm. Tapi sekarang lo punya pilihan gitu, oh ternyata memperlakukan anak itu harus dengan hormat gitu kan, harus dengan, Iya. Mhm. sesuai usianya. Jadi misalnya kita udah umur 30 ya pakai pakai sepatu ya cepet, tapi ketika anak kita 3 tahun, kita nggak bisa ngeburu-buru mereka dong gitu kan. Kadang-kadang kan Mhm. kita kita kayak, udah telat nih Iya masuk iya mobil, kok iya. lama banget sih pakai sepatu." Itu kan Mhm. sebenarnya kita yang tidak mengerti tahapan perkembangan mereka. So, kayaknya kalau yang buat aku humbling experience banget jadi orang tua, Mhm. ketika menyadari bahwa, oke, first of all, gue harus mengakui gue banyak kekurangan nih. Mhm. Kedua, Mmm. gue harus berubah gitu. Gue nggak bisa, maksudnya kayak kita udah adult dan kita Mhm. bisa punya pilihan untuk menyerah dengan keadaan. Misalnya gini, ya iyalah gue kayak gini, habis gue dulu gitu, habis gue dulu kurang ini, kurang itu, Yes. atau mungkin dulu Mmm. orang tua gue begini, ya gue begini juga gitu kan. Itu Mhm. sebuah pilihan. Atau kita mau, do we want to repeat the cycle gitu kan? Mhm mhm. Atau kita mau generasi bawah lebih baik lagi, walaupun itu kesannya muluk-muluk ya, tapi kayak Mhm. if you actually try to change gitu, dan aku Mhm. ngerasa banget, mudah-mudahan ya Mhm. perbedaan di anak-anak itu at least ada gitu. So I think just keep on learning, dan kalau yang dari mindset-nya adalah the more you know, the more you don't know, itu kayaknya berlaku bagi semua aspek hidup gue sih, kayak nggak Mhm. bisa berhenti belajar karena ya, ada pas aku ikut training orang tua itu ya dibilang kayak the only time you stop learning is when you die, ya kan? Jadi, Betul. eee, hidup itu semuanya belajar. Makanya untuk anak-anak, aku tidak pernah memisahkan bilang sama mereka, "Ayo Kak, kamu harus belajar." Mhm mhm. Dan belajar itu maksudnya duduk, ngerjain soal gitu, enggak. Tapi semua itu adalah proses belajar dia, jadi aku tidak memisahkan nih, Mhm. kapan dia belajar, kapan dia tidak, gitu. Jadi, dari kegiatan sehari-hari ya itu integrated learning ya. Jadi, pasti ada sainsnya, pasti ada math-nya, pasti ada Mhm. itu yang ribet gitu, kayak gimana kita memasukkan unsur-unsur itu, ke kegiatan sehari-hari anak-anak gitu, dan membuat mereka menjadi happy learners kan, Mhm. mereka senang belajar. Itu tujuanku banget, kayak aku pengen mudah-mudahan anak-anak tuh selalu senang belajar, tidak Mhm. terpaksa, dan bisa mendiscover kayak learning by discovery gitu, tanpa didikte Oke. ya, Ya ya, gitu. betul. Keep on learning, guys. Iya. Right? Eee
Dan salah satu dengerin podcast ini adalah dapat pelajaran yang dari awal tadi buat gue sendiri aja gue banyak banget dapat ilmu baru sih di Oh podcast pasti buat gue juga, gue udah take note kok untuk semuanya. Nanti udah ketika gue jadi, dapat ya, kalau jadi ibu juga nanti harus begini. Terima kasih loh Fir, luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi atas sharing dan ngobrol-ngobrolnya. Jadi semoga ini buat teman-teman bergurau bisa jadi inspirasi ya untuk tadi ya terus belajar, terus berkembang karena pendidikan yang kita tempuh dimanapun ya, entah itu di luar negeri ataupun di sini, itu akan berpengaruh ke semua bagian kehidupan kita ya Fira, mulai dari keluarga, dari bisnis, dan sampai bagian-bagian terkecil tadi lah yang Fira ceritain tentang efek dari pendidikan yang dapat di sana gitu Fira. Betul, dan ini thank you banget Anin dan Amanda udah mengundang aku di sini hari ini. Aku juga mau kasih info kalau sejak aku pulang S2 itu hampir setiap tahun aku mentoring juga orang-orang yang mau apply LLM. Oke, nice. Open, kalau ada yang mau kontak, mau nanya esainya, mau dikirimin esaiku dulu juga boleh. Jadi aku senang kalau ada orang yang mau apply LLM, kebetulan karena aku dulu LLM ya, jadi mungkin bisa bantu LLM atau mungkin jurusan lain aku bisa bantu liatin esainya. Tinggal email aku aja ke zafira.lubis@gmail.com. Alright, wow, terima kasih banget Fir. Kalau begitu, Amanda Pohan. Sebelum kita tutup nih Nat, kita juga jangan lupa kita mau ngingetin juga untuk teman bergurau kalau mau ngasih saran, kritik, masukan, dan request kira-kira di episode berikutnya kita mau bahas negara mana atau university mana, bisa langsung message aja ke kita di @podcast waktunya bergurau. Betul sekali. Jadi terima kasih teman bergurau sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga banyak pelajaran yang pastinya kita bisa ambil dari seorang Zafira Lubis hari ini ya. Betul. Oke teman bergurau, thank you for listening. See you on next episode. Anindya Siregar, Amanda Pohan, dan jangan lupa dengerin terus our podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay healthy guys. Bye-bye. Bye.